Malaysia menjadi negara ASEAN yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing di 2023 berdasarkan maklumat yang saya tengok di Good News from Indonesia. Kok bisa? Negara kecil tetapi pengunjung atau pelancong yang datang di negara Malaysia ini adalah nomor satu. Kok bisa ya? Ada negara di luar sana, negara besar, negara luas, negara maju, negara berkembang, negara kaya, ada kereta laju, kereta tercepat, tetapi kok dikalahkan sama Malaysia yang hanya negara kecil? Kok bisa? Simak videonya sampai habis ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tua, apa kabar semua? Semoga kita biasa dan bertemu lagi dengan saya Raya. Dan video kali ini saya ingin share kepada sahabat berapa megahnya kota Kuala Lumpur ini, berapa megahnya bintang Kuala Lumpur ini, dan suasananya sangat ramai, suasananya sangat sepi, 24 jam tak pernah sepi. Apalagi kalau hari libur dan kebetulan hari ini hari libur. Dan saya ingin share kepada sahabat-sahabat di luar sana suasana di depan pavilion Bukit Tinggi, pavilion Bukit Bintang Kuala Lumpur, sampailah ke lot 10 Bukit Bintang juga di bawah stesen monorail. Siapa sebenarnya? Ayo saksikan sama-sama. Malaysia menjadi negara ASEAN yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing atau pelancong di tahun 2023. Itulah maklumat yang saya baca, yang saya lihat di Good News from Indonesia. Dan bukan saja dari Good News from Indonesia boleh kita baca, tetapi di sumber-sumber lain juga banyak. Tengok nih, buka saja internet, banyak yang boleh kita baca dan dapatkan maklumat tentang pelancong-pelancong yang datang di Kuala Lumpur dan di Malaysia ini seluruhnya. Berdasarkan maklumat dari Good News from Indonesia, Malaysia pada tahun 2023 menerima kunjungan wisatawan asing 26,1 juta. Wow, sangat-sangat fantastik. Dan sebelum nonton video ini sampai habis, saya sarankan kepada sahabat-sahabat laksana tolong support channel ini dengan like, subscribe, komen, dan kalau perlu share kepada sahabat-sahabat laksana ya. Tapi soalannya di sini, ya, kenapa bisa Malaysia menjadi negara nomor satu ASEAN yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing atau pelancong? Padahal di luar sana ada negara yang sangat besar, yang kaya lah menurut perkataan netizennya. Negara yang besar, luas, banyak tempat menarik, banyak tempat wisata yang sangat-sangat populer, dan negara kaya. Tetapi kenapa bisa dikalahkan oleh Malaysia yang hanya negara kecil? Kata netizen lah, bukan kata saya, kata netizen yang pernah saya baca lah. Tetapi berdasarkan Good News from Indonesia ini, di situ menjelaskan bahwa negara Malaysia menjadi negara ASEAN nomor satu yang paling banyak dikunjungi, mengalahkan Thailand yang berada di posisi kedua. Wah, ini bikin tanda tanya nih guys, kenapa ya? Dan di dalam Good News nih adalah dijelaskan beberapa sebab kenapa negara-negara luar memilih Malaysia untuk berkunjung atau melancong. Ya, salah satunya adalah kebijakan imigrasi yang lebih longgar dan macam-macam lah. Tetapi secara pengalaman saya pribadi ya guys,
sebab atau penyebab utama negara-negara luar memilih Malaysia sebagai tempat melancong, yaitu adatnya dan tingkah lakunya orang Malaysia. Saya berani bilang begini guys, karena saya sudah pernah tinggal di negeri Sabah dan sekarang saya berada di Selangor. Nah, adab dan tingkah laku orang-orang Malaysia ini, wow, memang terbaik lah, memang sangat-sangat baik. Kalau mau tahu sangat kebaikannya atau adabnya atau tingkah lakunya orang-orang Malaysia, kalau Anda dijemput, kalau ada majlis kawin, datanglah. Disitulah kamu tengok macam mana orang Malaysia menjemput kita sebagai tamu, memberikan layanan kepada kita macam mana. Dia macam macam kita ni keluarga dia orang juga lah. Lagi satu, kalau macam musim raya kan, raya puasa, hari raya puasa, kalau sahabat mau tahu kebaikannya atau attitude sebenar orang Malaysia, kalau dipanggil ke rumahnya lah, kalau tak dipanggil jangan pergi lah. Kalau dipanggil, datanglah beraya di rumahnya. Di situlah kamu tahu, wow, Masya Allah, adab dan tingkah lakunya orang Malaysia seperti ini. Saya berani bilang sebab saya sudah mengalami. Saya sudah beberapa tahun tinggal di Selangor ini. Wah, saya macam bukan warga asing atas layanan mereka. Dia anggap kita ini macam adik-beradik macam tu. Wah, sangat di luar jangkauan. Dan mungkin sahabat mungkin ada bertanya, betul ke? Mana bukti? Okey, tunggu ya. Ini dekat bulan puasa ni, dekat raya ni, insya-Allah. Kalau saya beraya di sini di Malaysia, saya akan tunjukkan macam mana orang Malaysia melayan kita sebagai tamu. Wah, ada penjual aiskrim ni guys. Oh, macam tu ya. Oh, lucu juga ni ya, penjual aiskrim ni. Aduh. Okey, lanjut cerita guys. Nah, kalau mau tahu itu sebenarnya orang Malaysia, datanglah kalau di rumahnya, kalau dijemput hari raya. Di situ kamu tahu, wah, beginilah sifat sebenar orang Malaysia. Kita macam kagum sekali, terheran-heran, kita dianggap macam keluarga di orang, macam saudara di orang. Oh, memang sangat-sangat bikin takjub lah. Jadi saya rasa itulah sebab negara-negara luar memilih Malaysia untuk melancong. Sebab begitulah adabnya orang Malaysia menyambut para tetamu yang datang di negara ini. Andai kata negara ini rakyatnya, orang-orangnya, attitude-nya kasar apa dan sebagainya, tidak mungkinlah negara-negara luar mau datang ke sini. Walaupun banyak tempat-tempat menarik, tetapi kalau membahayakan bagi diri sendiri, membahayakan keluarga, mana mungkin orang mau datang di sana. Contohnya negara Malaysia kita kenal mayoriti Islam. Jadi sudah pasti makanan-makanan non halal, minuman-minuman non halal sangat terbatas dan hanya dijual di tempat tertentu. Tetapi bila kita sahabat-sahabat yang pernah ke Bukit Bintang di sini ya, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, di situlah kamu boleh nampak banyak pelancong Eropah. Ya, dari area Eropah. Ya, jadi sahabat-sahabat yang datang di Bukit Bintang ya, sebab di sinilah tumpuannya para pelancong Eropah yang non Muslim. Jadi kalau yang bagi Muslim lah, sebelum makan ataupun minum di restoran-restoran di sekitar sini, tanya dulu ya, halalkah non halalkah, atau lihatlah logo halal di restoran itu. Kalau tidak ada, tanya. Sebab di kawasan Bukit Bintang inilah makanan-makanan ataupun minuman-minuman non Muslim banyak disediakan. Okey, jadi hati-hati jugalah, tanya dululah ya. Nah, dan kalau kita lihat dari news Astro Awani, di situ dia mengatakan
mengalahkan New York dan Seoul. Kuala Lumpur tangga ke-6 bandaraya paling ramai pengunjungnya. Wow, Masya Allah. Dengan sebanyak 13,79 juta pengunjung dari seluruh dunia telah datang melawat Kuala Lumpur sepanjang tahun 2023. Wow, sangat-sangat amazing lah. Dan sebenarnya itulah tadi yang saya katakan, sebab utama adalah adat dan tingkah laku orang Malaysia lah yang menarik perhatian mereka, menarik pelancong datang ke sini. Itu nomor satu lah. Yang nomor dua bagi saya adalah kulinernya. Di mana kuliner di Malaysia ini guys, wah, semuanya sedap-sedap. Memang sekali rasa pasti nak lagi. Wah. Dan ini adalah stesen Bukit Bintang ya, stesen MRT. Di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan cara-cara naik MRT di Bukit Bintang, di Pasar Sani, semua sudah. Tapi pada video kali ini saya hanya cek fakta di lapangan. Karena kalau cuma baca news kadang-kadang orang tak percayalah. Jadi kita cobalah cek di lapangan, betul ke Kuala Lumpur ni banyak pelancong. Nah guys, lihatlah sendiri, nilailah sendiri bagaimana atau macam mana ramainya pengunjung di kota metropolitan Kuala Lumpur ini guys. Dan boleh saja ya, bisa saja rekod tahun 2023 pengunjung yang datang di Malaysia ini dikalahkan pada tahun 2024 ini. Karena baru-baru ini saya datang dari Bukit Bintang. Wah, baru Bukit Bintang nih guys, pengunjungnya wah ramai gila. Belum lagi KLCC pada tahun baru Cina baru-baru ni. Di persiaran KLCC, boleh sahabat tengoklah video saya sebelumnya. Saya sudah share suasana di KLCC pada tahun baru Cina baru-baru ini. Wah, di sana betul-betul di luar jangkauan guys. Masya Allah, ramai gila pengunjung, pelancong yang datang di sana guys. Tengok tarian barongsai dan ada juga lah lepak-lepak lah di sekitar taman KLCC itu guys. Memang sangat-sangat banyak lah. Dan video kali ini mungkin sampai di sini saja dulu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Dan sekiranya ada perkataan saya di dalam video ini menyinggung mana-mana pihak, saya mohon maaf. Dan sekiranya ada penyampaian saya tidak betul atau salah, sahabat-sahabat boleh betulkan di ruang komen. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.